Kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid di Bait Al-Quran, wa bil khusus Ustadz Mukhlisin selaku Direktur Bait Al-Quran, dan juga asatid yang lain yang sudah rawuh di majelis Google Meet pada pagi hari ini. Yang saya hormati para santri Bait Al-Quran yang senantiasa semangat untuk mengikuti kajian dan juga ngaji, aktivitas-aktivitas di Bait Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah keistiqomahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk kaitannya dengan kegiatan ke-Al-Quranan di Bait Al-Quran ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali via Google Meet untuk melanjutkan kajian kita pada episode kali ini yang insya Allah juz 30. Ini tinggal beberapa surat lagi, yang mana hari ini kita masuk ke surah At-Takwir. Berarti kalau naik ke atas ini tinggal 3 surat: At-Takwir, Abasa, An-Nazi'at, dan An-Naba. Para hadirin hadirat di majelis Google Meet yang dirahmati Allah, kita hari ini masuk ke surah At-Takwir. Kita gimana? Tilawah dulu atau langsung baca dulu, apa langsung tafsirnya Ustadz Lisin? Atau Ustadz Lisin yang akan membaca surat At-Takwir, nanti kita mendengarkan semua. Ya wis. Nggih, seperti yang biasa kita lakukan. Jadi kita baca sebentar surah At-Takwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين
لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Mudah-mudahan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca dan kita dengarkan dengan seksama benar-benar bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke kajian tafsir surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Takwir, atau sebelumnya kita ini lupa ya, kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan kajian tafsir kita ini, majelis ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين ونخص خصوصا إلى مفسر إمام جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي وإمام أحمد الصاوي وجميع المفسرين وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا جميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Takwir, yaitu surah At-Takwir Makkiyatun. Jadi surat At-Takwir ini termasuk surat kategori Makkiyah, yaitu turun qoblal hijrah, sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah. Di dalam beberapa kitab tafsir ini dijelaskan bahwa surat ini terkait dengan tartibun nuzul, yaitu urutan turunnya surat. Surat ini adalah surat yang ketujuh yang diterima oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat ini hampir sama dengan tipologi surat-surat Makkiyah yang lain, bahwa surat ini berbicara mengenai hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat, untuk memperingatkan orang-orang kafir di periode Makkah ketika itu, yang memang mereka banyak yang tidak menerima atau belum mau menerima ajaran atau risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diberikan gambaran-gambaran terkait dengan episode yang terjadi di hari kiamat, yang itu digambarkan dengan sangat mengerikan. Makanya di dalam tafsir As-Sawi, ini yang saya kutip di sini, ini beliau menyebutkan munasabah surat ini dengan surat setelahnya, yaitu Al-Infitar. Itu beliau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati falyaqra. Di matan yang lain itu ada yang menyebutkan, ada tambahan, melihat hari kiamat sebagaimana dia melihat dengan sungguh-sungguh, atau dikatakan dalam hadis itu dengan ungkapan ra'yal ain. Jadi ra'yal ain itu pandangan yang betul-betul melihat, jadi gambarannya itu nyata. Lanjutan ini, hadis ini adalah falyaqra idza syamsu kuwirat, lalu wa idza samaa'u fatarat, lalu yang ketiga wa idza samaa'u syaqqat. Jadi ada 3 surat ini dulu sudah pernah saya kutip hadis ini ketika kita berbicara mengenai surah Al-Insyiqaq dan juga Al-Infitar. Jadi Rasulullah dawuh, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah dia membaca surah At-Takwir. Ini yang disebut pertama, karena memang urutannya kan At-Takwir, lalu Al-Infitar, lalu ada diselati dengan Al-Mutaffifin, baru kemudian ada Al-Insyiqaq.
Rasulullah dawuh falyaqra idza syamsu kuwirat. Nah ini. Maka gambaran-gambaran kiamat itu sebagaimana kemarin dalam Al-Infitor, dalam Al-Insyiqaq itu sudah digambarkan, tetapi ada potret yang berbeda, yang ini saling melengkapi. Yang ini seharusnya menjadi bekal yang ketika turunnya pertama kali ini, yang disapa pertama kali adalah orang-orang musyrikin Mekah. Tetapi karena Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman ila yaumil qiyamah, maka hari ini sesungguhnya ini juga buat kita, khitab ini adalah kita ini memiliki gambaran, sehingga gambaran hari kiamat itu menjadikan kita punya rasa takut sehingga kita beramal dengan amal yang baik. Ya, ini jadi konsepnya begitu. Imam Al-Biqai ya itu menjelaskan bahwa tujuan utama surah At-Takwir ini adalah ancaman keras atau menunjukkan, menggambarkan siksa yang bakal terjadi di hari kiamat. Jadi ancaman ini memang awalnya ditujukan ya bagi siapapun yang mereka mengingkari kebenaran Al-Quran, serta mereka ini abai atau tidak percaya dengan peringatan-peringatan dan yang tertulis di lembaran-lembaran yang dimuliakan. Nanti karena ada ayat yang di dalam, nanti kalau kita bahas dari sisi penafsirannya ini bisa kita lihat mulai dari innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin dan seterusnya itu. Terus itu nanti kita menjelaskan juga sampai ini kita urut ya dari awal. Sehingga runtutan ayat dalam surah At-Takwir ini memberikan ancaman yang keras terhadap orang-orang yang memang mengingkari kebenaran Al-Quran atau tidak percaya, atau bisa secara umum ya orang yang sudah percaya seperti kita semua sebagai orang mukmin percaya terhadap kebenaran Al-Quran, maka paling tidak gambaran-gambaran kiamat yang ada dalam surah At-Takwir ini memberikan satu tekanan bagi kita agar kita tidak macam-macam, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, melanggar perintahnya, kan begitu. Jadi terus mengasah keimanan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita ini dengan prestasi-prestasi rohani yang disebut dengan takwa, kan begitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, orang-orang yang mendustakan kebenaran Al-Quran, padahal Al-Quran itu ya itu jelas dikatakan bahwa innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin, kan begitu. Ya. Jadi malaikat-malaikat itu juga memuliakan Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril itu juga memiliki kekuatan. Malaikat Jibril memiliki kekuatan. Beliaulah atau dialah yang menyampaikan Al-Quran itu kepada Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat-malaikat yang mulia, termasuk pimpinannya yaitu malaikat Jibril, itu punya kekuatan, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah pemilik arsy, ditaati dan disegani di antara kalangan malaikat. Jadi malaikat Jibril itu yang paling disegani karena ini punya tugas yang luar biasa. Kalau kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara itu nazala bihir ruhul amin. Jadi ar-ruhul amin itu adalah Jibril, kan begitu. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nah ini lawang ini loh, Quran itu yang sudah dibawa oleh malaikat Jibril yang ditaati dan disegani di kalangan malaikat, itu kok masih saja banyak yang belum percaya. Nah, ini runtutannya begitu. Ini gambaran secara umum menurut Imam Al-Biqai. Sekarang kita mulai masuk ke ayat pertama dari surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Jadi ini pertama, ini kita bagi dulu. Runtutan ayat yang kita bahas pertama ini adalah ayat pertama sampai ke 6. Nanti kita klasifikasikan. Karena menurut beberapa mufassirin ini antara ayat 1 dan 6, lalu 7 sampai 14. Ini ada klasifikasi yang tipis, ada perbedaan yang tipis dalam klasifikasi. Ayat 1 sampai 6 ini berbicara 6 hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa menjelang terjadinya kiamat yang besar, kiamat yang kubro. Kan kita tahu bahwa kiamat itu, kalau kiamat itu suro, itu adalah kematian yang menghampiri masing-masing orang yang sudah ditetapkan ajalnya. Itu kiamat suro bagi
orang-orang yang sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah. Kiamat kubro, ini kiamat besar, itu yang terjadi kerusuhan, gonjang-ganjing, nggak karuan, ya dari perilaku masyarakatnya, termasuk kehancuran alam semesta. Nah, kiamat ini, ketika hancur semua peristiwa ini, dimulai dari alam semesta ini, tanda-tandanya ketika idza syamsu kuwirat, ini menjadi pintu masuk untuk menuju alam akhirat. Kan kita ini hidupnya di alam dunia, tempatnya namanya bumi. Ini namanya alam ad-dunya. Nanti kiamat kubro, ya, hancur semua alam semesta ini, lalu masuk satu fase namanya alam akhirat. Kalau orang yang sudah mati, ya, berpisah antara ruh dengan jasadnya, ruhnya berada di alam barzakh. Kalau jasadnya, kalau matinya biasa, artinya biasa itu ya sesuai wajar gitu ya, meninggal biasa ya dikubur, berarti jasadnya ada dalam kuburan, tapi ruhnya di alam barzakh. Nah ini ketika sudah kiamat kubro, semua orang hancur, dimatikan semua, ini pintu memasuki ketika yaumi yub'atsun wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini ada barzakh. Ini sampai hari dibangkitkan. Jadi semuanya dimatikan semua. Ini masuk alam barzakh. Lalu kemudian dibangkitkan. Ini masuk pintu akhirat. Nah, alam akhirat itu setelah yaumal hisab, yaumal hasyr, yaumal hisab, lalu masuk alam akhirat, nanti pilihannya hanya ada dua tempat. Kalau tidak surga ya neraka. Lalu yang neraka, nanti ada yang neraka itu yang abadan selamanya, ada yang neraka itu hanya sementara, tapi sementaranya neraka itu ya tetap lama hitungannya, ya kan gitu. Ini runtutannya begitu. Jadi kadang saya pernah ditanya itu oleh seseorang, apa bedanya akhirat dengan dunia? Ini alam ini maksudnya bumi ini apa? Lah bumi itu tempatnya. Alam akhirat tempatnya surga dan neraka. Alam dunia tempatnya di bumi ini. Oke, kita lanjutkan. Idza syamsu kuwirat. Ini kalau kita lihat terjemahnya, itu ketemu ya terjemahnya apabila matahari digulung. Kuwirat itu maknanya digulung. Di dalam penafsiran yang lain, kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, ada yang memahami dililitkan. Mengapa kok ada yang mengatakan dililitkan? Karena ini berangkat dari akar kata kawwara yukawwiru, takwir. Ya, kuwirat digulung, dililitkan. Kalau kawwara melilitkan, takwir, penggulungan, pelilitan, kan begitu. Ini makna asalnya secara lughatan, secara bahasa, itu menghimpun sesuatu ke sesuatu yang lain dengan cara melipat. Melipat. Contoh, orang melipat baju, ya, itu dengan cara menghimpun sesuatu yang lain dengan melipatnya. Itu juga masuk kawwara yukawiru, kawwara ar-rajulu ats-tsauba. Atau orang yang melilitkan surban atau imamah di kepala, itu juga bisa disebut dengan kawwara. Ini dililitkan di kepala. Mungkin panjenengan pernah lihat ada orang yang menggunakan surban itu dililitkan di kepala. Jadi kuwirat itu begitu. La kawwara yukawiru, lalu dalam konteks ayat ini disebutkan dengan bentuk pasif. Kuwirat itu maknanya kan dililitkan atau digulung. Mufassirin ada yang mendapatkan kesan begini. Ini menggunakan mabni majhul atau kalimat pasif, kata kerja pasif. Ini mengisyaratkan bahwa sesuatu itu termasuk menggulung matahari, melilitkan matahari. Ya otomatis kalau digulung maka cahayanya sudah tidak lagi bersinar. Kan begitu. Itu sangat mudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi Allah itu sangat mudah. Sehingga yang disebutkan itu bukan kawwarallahu. Jadi kawwaroha, kawwaro sapa Allah ha ing asyams, enggak, tapi idza syamsu kuwirat. Ini menunjukkan ada satu kesan bahwa itu memang Allah menunjukkan bahwa itu sangat mudah bagi Allah. Matahari ini kan ciptaan di alam semesta ini, ciptaan Allah yang paling besar, ya. Sekaligus dia ini sangat berperan di jagat raya di alam semesta ini. Ya. Jadi matahari itu dia tetap
dia tidak berubah. Yang berotasi dan berevolusi itu kan kita di bumi ini. Jadi bumi itu berotasi, maka muncullah pergantian siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Usia kita bertambah. Nah, itu kan terkait dengan rotasi bumi dan revolusi bumi terhadap matahari dalam waktu selama setahun itu ketika mengelilingi matahari. Lah, sementara matahari itu kan tetap ada posisinya. Makanya dulu sampai ada guyonan itu. Jadi ini sedikit guyon nih. Jadi dulu ketika Presiden B.J. Habibie dulu ketika menjadi Menristek zaman Presiden Soeharto, kan lama beliau jadi Menteri Riset dan Teknologi. Lalu di tahun 1995 itu kan ada satu penemuan, prestasi Indonesia itu bisa membuat pesawat N250 yang dijuluki dengan Gatot Kaca itu. Lalu Pak Habibie presentasi, wah ini pesawat ini canggihnya ini. Tiba-tiba ada peserta yang bertanya, menurut saya kalau kita ini baru bikin pesawat kayak gini itu belum hebat, belum canggih katanya. Nah terus gimana? Coba Pak Habibie bikin pesawat yang bisa ke matahari. Kalau yang ke bulan kan sudah ada dulu. Neil Armstrong kan yang dulu katanya pertama mendarat di bulan itu. Itu ternyata yang membersamai Neil Armstrong itu orang Indonesia, itu orang Jawa itu. Namanya Selamet. Makanya berita-berita itu kan banyak. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Jadi dengan selamat. Nah, saya kembali ke N250. Yang hebat itu kalau ada pesawat yang bisa ke matahari. Wah, ilmuwan-ilmuwan mengatakan itu tidak mungkin. Karena matahari itu panasnya itu, pijar api, pancaran cahaya matahari itu wakila 6.000 lebih atau 12.000. Jadi 12.000 ini 12.000 derajat Celcius. Ada yang mengatakan 6.000, Allah alam, nanti dikaji lebih lanjut. Lawang air mendidih saja itu hanya butuh 100 derajat Celcius, kan begitu. Lalu sudah disampaikan, ternyata orang yang tanya nggak terima. Wah, kita harus cari strategi, cari cara. Lalu gimana caranya? Bisa kita. Caranya apa? Berangkatnya jangan siang, tapi berangkatnya malam hari. Wah, dikira kalau malam tuh mataharinya sembunyi. Padahal kan mataharinya ya tetap. Hanya kita berada di belahan bumi yang tidak terkena pancaran matahari karena berotasi tadi itu. Nah, ini sedikit guyon saja. Lah, kita lanjutkan. Jadi, matahari ini kalau digulung sudah tidak lagi mengeluarkan cahayanya, maka ini dampaknya luar biasa. Dampaknya terhadap kehancuran alam semesta. Kita ini kan sekarang beberapa hari ini kan, ini di Malang ini tadi malam hujan cukup deras, pagi tadi hujan, ini tidak begitu panas. Ini jemuran-jemuran, kalau yang tidak menggunakan mesin pengering, dijemur dengan matahari, ini kan apalagi kalau yang baru punya anak bayi ya, ini kan kadang-kadang ya, waduh nggak garing-garing. Nah, belum lagi dampak-dampak yang lain. Kalau kemudian matahari itu tidak lagi memunculkan cahayanya karena sudah digulung tadi, dilipat, apa yang terjadi? Ya, kutub utara, selatan, ini apa namanya ya? Semuanya ini berantakan. Termasuk bintang-bintang yang nanti diisyaratkan di ayat yang kedua. Jadi ini cahayanya sudah tidak ada. Maka ini alam semestanya akan berlawanan, termasuk nanti ini terkait dengan gravitasi. Maka gravitasi yang selama ini kita bisa hidup di muka bumi ini, lalu kemudian bintang-bintang tidak berjatuhan, tidak bertabrakan, lalu tidak bisa menembus ketika jatuh itu langsung, ketika sudah turun tuh terkena lapisan-lapisan atmosfer itu sudah tidak ada semua. Ini ketika idza syamsu kuwirat. Jadi kita membayangkan, ya Allah, betapa dahsyatnya ketika matahari ini sudah digulung. Jadi ini kan kalau tanda-tanda kiamat itu ada di dalam riwayat, itu dinyatakan matahari itu terbit dari barat. Kalau ini kita pahami secara zahir,
sudah dari barat, lalu ini prosesnya setelah itu sudah tidak stabil. Ya, sudah stabil. Lalu digulung. Waduh, ini sudah hancur semua. Makanya di ayat yang kedua Allah berfirman, wa idzan nujumun kadarat. Ini dampak konsekuensi setelah matahari ini dihilangkan cahayanya karena memang sudah digulung oleh Allah, sudah tutup. Maka maknanya yang kedua, apabila bintang-bintang ini berjatuhan, jatuh berserakan, otomatis kalau jatuh berserakan, jatuh tabrakan dan lain-lain, ya nggak ada kecermelangannya, karena bintang itu kan memantulkan cahaya yang dari matahari juga. Rembulan itu kan memantulkan cahaya dari matahari. Lah bintang-bintang itu, ayat ini menggunakan bentuk jamak wa idzan nujum. Nujum itu berarti jamak dari najm. Najm itu bintang. Kalau nujum berarti bintang-bintang. Itu inkadarat. Inkadarat itu maknanya dari al-inkidar, ya kan? Al-inkidar, inkadarat maknanya memiliki makna keterjatuhan atau meluncur ke bawah. Karena sudah tidak ada gravitasi tadi, sudah atmosfer yang melindungi bumi ini sudah tidak ada, maka ini semuanya tidak karu-karuan ini sudah. Itu kengerian hari kiamat. Gravitasi lumpuh, bintang-bintang berjatuhan, bintang bertabrakan. Lawang sekarang ini sudah ada bintang yang jatuh, meteor, kan begitu. Itu kan sudah terbakar ketika proses turunnya karena melewati lapisan atmosfer itu, sehingga ketika masuk ke bumi itu saja kadang kalau kita lihat di beberapa informasi di televisi itu saja masih meninggalkan jejak lubang yang menganga terbakar itu di bumi, padahal itu sudah terbakar dengan jarak sekian juta mil perjalanan itu. Jadi bintang itu sangat jauh. Bahkan ada pakar yang mengatakan cahaya bintang yang kita lihat hari ini dengan kasat mata, dengan pandangan mata secara langsung, itu sesungguhnya cahayanya yang baru sampai ke kita itu setelah perjalanan beribu-ribu tahun. Karena saking jauhnya. Sehingga cahaya yang ketika saat ini bersinar dari bintang itu belum sampai ke kita karena perjalanannya jauh. Ini kecepatan cahaya padahal. Jadi ini semuanya jatuh. Lah nujum itu menggunakan jamak. Ini satu isyarat bahwa yang jatuh itu tidak hanya satu bintang, tapi semua. Kenapa? Ya karena syamsunya tadi sudah kuwirat. Kan begitu. Jadi bintang itu sangat banyak. Mata kita yang melihat ke atas itu sangat terbatas. Teleskop, alat yang ditemukan oleh manusia untuk meneropong melihat bintang, termasuk melihat hilal, proses ketika awal bulan, ya, ini juga terbatas jangkauannya. Karena banyak lagi bintang-bintang, galaksi di alam raya ini yang kita ini terbatas sehingga tidak bisa terlihat. Loh, itu semua jatuh semua. Karena tadi itu idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Ayat ketiga wa idzal jibalu suyirat. Apabila gunung-gunung diperjalankan. Ya. Sara yasiru itu maknanya berjalan. Suyira diperjalankan, dijalankan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada sara yasiru berjalan. Tapi kalau sara yasri itu berjalan tapi khusus berjalan pada malam hari. Makanya ayat Al-Isra itu subhanalladzi asra, karena Allah memperjalankan bi abdihi yaitu Rasulullah itu pada malam hari. Makanya menggunakan saro yasri yang kemudian mengikuti timbangan kata af'ala menjadi asro yusri, dan begitu. Kalau ini saro yasiru itu berjalan. Apabila gunung-gunung itu diperjalankan, ini maksudnya apa? Ini juga sama. Ini peristiwa-peristiwa yang mendorong dan yang terjadi ketika proses kiamat kubro. Sehingga ada yang menafsirkan diperjalankan itu maksudnya apa? Dihancurkan. Karena ketika memperjalankan gunung itu tidak langsung jalan, tetapi diangkat dulu dari bumi. Kan gunung itu pasaknya bumi. Ketika pasaknya sudah dicabut, buminya goncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lalu dia ini berterbangan. Makanya dalam Al-Qari'ah dulu kan sudah pernah kita bahas, wa takunul jibal kal ihnil manfush.
Jadi gunung itu terbangnya itu seperti kapas-kapas yang diterbangkan oleh angin. Gak karu-karuan itu sudah. Ya karena pasaknya sudah dicabut, maka buminya horeg, goncang sehingga zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu afqalah. Jibal itu jamak dari jabal. Kenapa kok disebut jibal? Karena ini mencakup semua gunung sekaligus. Dulu ketika kita membahas tentang surah Al-Qari'ah, watakunul jibal, mengapa kok disitu menggunakan jibal? Ternyata gunung itu variannya tuh banyak. Kalau di daerah Arab itu gunungnya itu material intinya itu gunung-gunung bebatuan yang sangat keras. Kalau di daerah padang pasir kan gitu gunungnya, gunung-gunung batu. Kalau di Indonesia ada daerah-daerah yang gunung itu mengandung batu kapur. Seperti di Jember ada, lalu di daerah Tuban. Itu gunung-gunungnya itu bebatuan tapi batunya batu kapur. Nanti gunung yang di mana? Gunung Welirang. Nah itu nanti kandungan yang banyak adalah dari belerangnya. Lalu ada gunung, kalau gunung-gunung berapi, nah ini nanti terkait dengan vulkaniknya dan seterusnya, yang itu umpama kalau kemudian meletus bekas-bekas pasir-pasirnya itu bisa digunakan termasuk untuk bangunan. Nanti ada kualitas-kualitasnya. Inilah makna dari al-jibal, itu disebut dengan bentuk jamak sehingga menunjukkan gunung itu sama-sama gunungnya tapi kandungan materialnya oleh Allah dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Nah itu ketika kiamat semuanya suyirat. Kalau kita lengkapi penjelasan ini dengan ayat di dalam surah An-Naba nih. Allah berfirman di dalam surah An-Naba itu wasuyiratil jibal fakanat saraba. Gunung-gunung itu dijalankan sehingga seperti fata morgana. Jadi sampai seperti fata morgana. Ini saking dahsyatnya. Ya, fata morgana yang kita tahu dari kejauhan kelihatannya kayak air, kayak begini, tapi ternyata didekati bukan. Jadi itu saking dahsyatnya sehingga ini gunung ini sampai kayak fata morgana. Surat Al-Kahfi ayat 47 melengkapi penjelasan wa yauma nusayyirul jibala wa talal arda barizatan. Ya, yaitu ingatlah pada hari di mana kami memperjalankan gunung, ya, dan engkau melihat bumi itu kemudian rata, datar. Kenapa? Ya karena gunungnya sudah tidak ada, terangkat, hancur, kan begitu. Ini peristiwa-peristiwa hari kiamat. Nah dari 6 ayat pertama ini, 6 ayat pertama, yang 3 ayat ini berbicara mengenai kondisi alam. Jadi yang selama ini kita melihat bintang itu indah, ya, keindahan langit ketika tidak ditutupi oleh mendung, lalu malam dilihat ada bulan, ada bintang, lalu terlihat rasi bintang, pagi sudah muncul lagi sinar matahari sampai maghrib. Yang selama ini kita lihat, lalu gunung-gunung sangat indah. Makanya ada pecinta alam yang hobi mendaki gunung. Maka hobi itu bagus, tetapi harus dilandasi dengan bagaimana bisa memetik hikmah dari alam yang terhampar. Itulah namanya tadabbur dan tafakkur terkait dengan ayat-ayat kauniyah. Tapi kalau kemudian hanya menikmati alam tapi sampai melupakan kewajibannya kepada Allah, sholatnya malah tidak jelas, nah ini perlu dievaluasi, perlu dilakukan introspeksi, kan begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini 3 ayat ini berbicara terkait dengan kondisi alam. Ayat keempat, 4, 5, dan 6 ini juga masih terkait dengan kondisi alam, tetapi ada sudut pandang yang sedikit berbeda. Karena kita masuk ke ayat keempat. Wa idzal isyaru uqtilat. Apabila unta-unta itu ditinggalkan. Dalam ayat ini unta itu disebut dengan al-isyar. Ternyata di dalam Al-Quran itu ketika menyebutkan unta itu disebut dengan beberapa sebutan.
Kalau kita lihat, sebelum saya menjelaskan isyar, ini saya beri perbandingan dulu terkait dengan kosakata yang maknanya unta di dalam Al-Quran. Jadi ternyata kalau kita lihat di dalam surah Al-Ghasyiyah itu Allah menggunakan dengan ungkapan al-ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak pernah berpikir? Apakah mereka tidak pernah melihat lalu mengambil pelajaran, ya, bagaimana unta itu diciptakan. Jadi untuk melihat unta, bagaimana unta itu diciptakan. Menurut pakar bahasa, sama-sama disebut ibil, sama-sama disebut isyar, itu kembalinya ke unta, tapi ada perbedaan. Jadi bahasa Arab itu termasuk bahasa yang kaya dengan sinonimitas. Tapi sinonimitasnya ternyata bukan yang disebut dengan sinonim yang sama persis, tapi pasti ada perbedaan. Makanya disebut dengan syibhut taraduf. Kalau disebut ibil, memang ibil itu ungkapan untuk unta secara umum. Makanya pakar bahasa menyebutkan mutlaqul ibil. Ya sudah, ibil itu unta. Lalu nanti tinggal klasifikasinya. Ada ibil itu yang disebut dengan naqah. Di dalam surat Asy-Syams, ya, apa itu ayatnya itu? Naqatallahi wa suqiha, apa depannya itu ya? Bentar. Nah ini dulu sudah pernah kita bahas juga dalam surah Asy-Syams. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiha. Nabi Saleh itu berpesan kepada kaumnya untuk membiarkan unta itu, naqah, unta Allah, dan juga minumannya, air susu yang dikeluarkan oleh unta itu. Karena kan dulu kaum Tsamud ini dulu pernah kita bahas ya. Nabi Shalih itu diutus kepada kaum Tsamud dan diberikan mukjizat berupa unta, tapi unta itu bukan unta biasa karena dia tercipta atau berasal dari batu yang besar, kemudian dia menjadi unta, dan unta itu bisa punya anak lalu menyusui anaknya menghasilkan air susu unta. Kan begitu. Jadi naqah itu unta betina yang sudah melahirkan dan mengeluarkan air susu, maka itu disebut dengan naqah. Ada yang disebut dengan al-jamal, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, itu juga unta. Ada yang dalam surah Al-Waqi'ah disebut dengan fasyaribuna syurbal him. Him itu juga, al-him itu unta. Tapi unta yang dalam kondisi sakit, sehingga unta itu kalau minum itu tidak pernah merasa puas karena selalu merasa haus. Kan unta itu sebenarnya hewan yang disetting oleh Allah, dia kuat nahan lapar dan nahan haus. Itu sampai sekian bulan. Tapi ketika minum itu bisa menghabiskan air sekian liter, banyak sekali. Nah kalau al-him itu unta yang kehausan terus karena dia mengalami sakit, sehingga tidak bisa merasakan hilang hausnya, itu tidak bisa. Nah penduduk neraka itu digambarkan seperti kalau minum fasyaribuna alaihi minal hamim, minumannya itu panas ya, dan itu boleh jadi adalah percampuran dari darah dan nanah yang itu mendidih sangat panas karena hausnya penduduk neraka itu diminum, tapi mereka tidak pernah bisa merasakan hilangnya dahaga itu. Maka disebutkan seperti fasyaribuna syurbal him. Itu balasan bagi penduduk neraka. Nah sekarang kita masuk ke al-isyar. Al-isyar itu makna asalnya, jadi isyar itu jamak dari asyr, yaitu unta yang sedang bunting atau sedang hamil, yang orang Arab menyebut ini mencapai kira-kira kehamilannya itu 10 bulan sampai saat ia melahirkan, yaitu dalam usia kandungan, usia kehamilan 12 bulan. Jadi unta itu hamilnya selama 1 tahun. Kalau manusia kan 9 bulan 10 hari. Biasanya ada sudah cukup bulan. Kalau belum cukup itu nanti namanya prematur, kan begitu. Unta, wa idzal isyaru ubtilat. Kenapa kok di sini disebutkan unta bunting ini ditinggalkan? Jadi latar konteks historis, sosio-historis masyarakat Arab itu begini. Orang-orang Arab itu yang sugih-sugih, yang kaya raya,
itu selalu memiliki kendaraan andalan untuk perjalanan di padang pasir itu unta. Jadi unta itu memang kendaraan yang yang eksklusif lah, karena untuk perjalanan jauh. Tapi kalau kuda itu biasanya untuk digunakan peperangan. Jadi ada fungsinya masing-masing. Nah, ketika unta ini yang selama ini sangat diagung-agungkan oleh mereka, karena mereka menganggap ini adalah harta yang sangat bernilai, dan itu dianggap sangat bernilai bagi bangsa Arab ketika itu, maka itu saja ketika gonjang-ganjingnya peristiwa kiamat itu ditinggalkan sudah. Utilat. Jadi utilat itu nggak direken. Utilat itu tidak dihiraukan. Artinya apa? Ditinggalkan sudah. Padahal itu adalah harta yang sangat berharga bagi orang-orang Arab masa itu. Ya kalau sekarang orang mungkin punya mobil, apapun merek mobilnya, apalagi mobilnya mobil mewah, itu kalau sudah terkena gonjang-ganjing hari kiamat, artinya sudah terjadi hari kiamat, orang-orang yang punya mobil sekaliber, mobilnya harga puluhan miliar sekalipun, itu nggak direken sudah, karena sibuk dengan dirinya. Ya apa caranya menyelamatkan diri dari mataharinya sudah terbit dari barat, mataharinya sudah digulung oleh Allah, bintang-bintang sudah jatuh, ini sudah tidak ada lagi tempat menyelamatkan diri. Maka itu utilat itu tidak dihiraukan lagi. Itu terkait dengan isyar. Nah, sekarang saya ke pilihan ada mufassir yang lain yang memahami begini. Wa idzal isyaru utilat, maka isyar itu memang makna lafziyahnya isyar itu biasanya digunakan unta yang sedang bunting. Unta itu, tapi ada yang memahami, mendapatkan kesan begini. Unta itu kan kendaraan bagi masyarakat Arab. Jadi kalau mereka melakukan perjalanan dagang, unta itu biasanya kalau jalan itu bukan jejer begini ya, tapi digandeng di belakangnya. Mungkin panjenengan ada yang pernah saya dulu pernah ya, sekitar berapa tahun yang lalu, itu ke wisata Bahari Lamongan, ke WBL itu. Karena itu di pinggir laut. Lalu di pinggir laut itu ada wisata naik unta. Unta itu dijejer, belakangnya ditali, lalu naik jejer di deret 4 atau berapa. Nah unta itu kalau melakukan perjalanan itu begitu. Umpama dulu orang-orang Quraisy perjalanan dari Makkah ke Yaman, dari Makkah ke Syam. Nah ketika unta itu dijejer itu mereka menyebutnya dalam konteks jejernya unta itu disebut dengan al-qitor. Nah yang al-qitor itu hari ini kemudian diberi pemaknaan ulang, maka al-qitor itu diberi arti kereta api dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kereta api itu jejernya ke belakang bukan ke sampingnya begini. Ini sama kayak unta yang digunakan untuk perjalanan. Lah unta yang ketika itu adalah alat transportasi paling top zaman itu. Ya. Bahkan ada rentalan kendaraan unta juga ada. Dulu kan ada kisah ketika Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an itu diutus oleh Imam Malik untuk berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah itu di Irak. Itu oleh Imam Malik, itu Imam Syafi'i itu disewakan unta untuk menuju ke Irak. Dan Imam Syafi'i itu disangoni sama Imam Malik oleh gurunya itu. Yang kata Gus Baha itu pernah cerita itu kalau dikurskan rupiah itu tidak kurang dari sekitar 50 juta. Itu sanggup dari gurunya untuk muridnya yang luar biasa. Suruh sekolah lagi, suruh belajar lagi. Nah ini naik unta. Jadi itu kendaraan disewakan. Nah kembali ke yang tadi. Ketika ada ayat wa idzal isyaru utilat, maka kendaraan yang berupa unta di zaman itu ini merupakan satu pesan secara implisit, mengandung pesan implisit bahwa suatu ketika kendaraan yang unta itu akan ditinggalkan, nggak lagi dipakai. Kenapa? Karena ada perkembangan teknologi. Sekarang sudah ada mobil, sekarang sudah ada kereta, sudah ada pesawat. Maka perjalanan dagang itu tidak lagi menggunakan unta, menggunakan pesawat. Apalagi sekarang namanya online. Ini kalau ditarik dari aspek teologis, maka mau tidak mau bahwa ini termasuk
tanda-tanda akhir zaman, yaitu ketika kendaraan yang berupa tradisional seperti unta itu sudah tidak lagi digunakan. Kalau di kita di Indonesia ini, dulu tuh orang ngangkut batu bata, ngangkut genteng, itu naik cikar. Saya masih menang itu. Sekarang tidak ada cikar, sudah pickup semua sekarang. Dulu ada cikar. Cikar itu kalau yang narik itu sapi. Kalau dokar kan yang narik kuda untuk tunggangan manusia. Kalau cikar biasanya bawa batu bata, itu jalan glundung gitu. Sehingga ada kesan wa idzal isyaru utilat, ini juga menunjukkan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu unta itu sudah tidak dipakai. Kendaraan tradisional itu sudah dilupakan, sudah ditinggalkan. Makanya kalau kita ini sering diingatkan oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita, ini zaman sudah akhir, karena memang tanda-tanda yang mengarah kepada mendekatnya kiamat itu sudah banyak. Ya memang sudah dekat. Cuman kan kita ini dekatnya itu berapa? Itu relatif. Allah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, lah kalau orang yang durhaka, orang yang bermewah-mewahan sampai lupa kepada Allah, itu menganggap kiamat, menganggap siksa, menganggap kematian itu jauh. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kami melihat ini dekat. Kenapa? Itu tadi dulu pernah kita bahas nih. Konversi waktu, ya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Konversi waktu ketika kita menghitung waktu dengan dalam pandangan Allah, di sisi Allah itu beda. Ini mungkin biar kita ingat ya, termasuk untuk mengingatkan saya. Jadi kalau ada orang usia 60 tahun kira-kira, umurnya 60 tahun meninggal, maka itu kalau dikonversi, wa inna yauman, satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun yang engkau hitung, itu sama dengan 1000 tahun. Maka konversinya, nah orang umur 60-63 itu dikonversi waktu, itu di sisi Allah hanya waktunya cuma 1,5 jam. Coba lah kalau usianya hanya berapa? 20 tahun lalu wafat, meninggal, berarti kan hanya berapa menit. Nah, makanya Allah itu selalu mengingatkan terkait dengan waktu. Jadi kalau ini memang sudah dekat, ya memang faktanya begitu. Nanti kita lihat ketika menafsirkan wa idzal mau'udatu su'ilat, itu bicara tentang bagaimana bayi-bayi dulu dikubur hidup-hidup. Lah sekarang konteksnya seperti apa? Nanti kita akan masuk ke ayat itu. Sekarang kita masih di wa idzal isyaru utilat. Jadi ini wa idzal isyar utilat. Ini alat transportasi ini sudah ditinggalkan. Ada satu pendapat lagi, ini yang perlu saya kemukakan agar kita ini wawasan penafsirannya ini bisa luas. Imam Ibnu Ashur atau seorang intelektual Islam, intelektual Muslim namanya Ibnu Ashur. Itu beliau memahami kata-kata isyar, karena dalam bahasa Arab itu isyar itu ternyata masuk lafadz mustarak. Apa lafadz mustarak itu? Yaitu satu lafadz yang tergantung konteksnya, tapi dia bisa memiliki makna lebih dari satu. Nah, apa isyar itu maknanya? Isyar itu bisa punya arti awan yang menyimpan butir-butir air. Kan kita tahu proses hujan ini dari awan yang kemudian awan itu diturunkan menjadi hujan. Makanya di akhir surat Luqman Allah dawuhnya itu kan wa yunazzilul ghaith. Ya, al-ghaith itu awan itu yang sudah tebal, sudah ini diturunkan ternyata bukan langsung turun blok itu, enggak, ini menjadi hujan. Awan yang menyimpan butir-butir air itu disebut juga dengan isyar. Ketika dia utilat, ditinggalkan, artinya apa? Berarti awan itu, butir-butir air itu tidak diturunkan, tapi tetap di situ, ini ditinggalkan. Itu artinya apa? Ini berarti terjadi kekeringan yang panjang. Kalau sudah kekeringan panjang, ini berdampak pada tumbuh-tumbuhan, pada hasil panen. Ini menurut Ibnu Ashur, ini juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Jadi nanti kalau sudah menjelang akhir, menjelang kiamat kubro, itu terjadi juga wa idzal isyaru utilat dalam pandangan Ibnu Ashur, yaitu awan ini tidak bisa turun hujan.
Jadi tetap tersimpan di awan itu, sehingga ini menyebabkan kekeringan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga berdampak pada bahan makanan, hasil panen. Kan gitu. Ini satu kesan dari seorang ulama namanya Ibnu Ashur. Jadi ini bicara mengenai wa idzal isyaru utilat. Kalau kita baca terjemah ya selesai, apabila unta-unta ditinggalkan. Apa artinya ditinggalkan itu apa? Lah ternyata kalau kita kaji tafsirnya itu luas sekali. Jadi yang dimaksud isyar itu tadi itu. Bisa unta yang bunting, atau isyar itu maknanya juga menyimpan makna awan yang menyimpan butir-butir air untuk diturunkan menjadi air hujan itu. Kita masuk ke ayat kelima, sedikit lagi. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu husyirat, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ya. Ada pendapat di antaranya yang dikutip di dalam yang ditulis oleh Imam Al-Mahalli dalam Tafsirul Jalalain. Itu beliau menjelaskan ternyata binatang-binatang, termasuk binatang liar dan semua binatang itu nanti ketika di padang mahsyar itu mereka dikumpulkan. Ya, lalu setelah itu dijadikan menjadi debu. Karena apa? Karena mereka tidak dimintai pertanggungjawaban. Wa ma min dabbatin fil ardi wala qa'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Kan begitu. Jadi ini semua nanti dikumpulkan. Tapi kalau binatang itu bedanya, itu mereka setelah dikumpulkan langsung dikembalikan menjadi tanah, menjadi debu. Kalau manusia enggak. Makanya nanti akan kita bahas dalam surah An-Naba di penutup itu, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yaitu ingatlah pada hari ketika seseorang itu melihat apa yang sudah diusahakan. Lalu orang kafir mengatakan wa yaqulul kafiru apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya tahu gini, nah, mending saya ini tidak jadi manusia, tapi mending saya ini jadi apa? Jadi hewan-hewan, jadi binatang-binatang, yang binatang-binatang itu ketika sudah dikumpulkan dikembalikan menjadi turaba. Maka dia lebih pengen saya tak jadi binatang aja lalu jadi debu, tidak harus bertanggung jawab dan tidak harus mempertanggungjawabkan. Ini penyesalan orang-orang yang kafir di hadapan Allah kelak. Nah, kembali ke wuhush. Ini kesan, ini kalau kita rujuk pada surah At-Takwir di dalam tafsir Al-Jalalain. Tapi ternyata ada penafsiran yang lain. Al-wuhush wa idzal wuhusyu husyirat. Jadi binatang-binatang liar, binatang-binatang buas ini dikumpulkan, maksudnya gimana? Ada pemahaman begini. Mungkin ada yang kalau kita lihat yang ada di dekat kita tahun 2010 atau tahun 2006 dan 2010 itu kan terjadi letusan yang luar biasa di Gunung Merapi ya. Di Gunung Merapi itu, di wilayah Jogja, Kaliurang. Nah, ketika awan panas itu sudah menyembur, sesungguhnya binatang-binatang yang di hutan, yang dekat dengan apa istilahnya, kawah itu kan turun. Karena mereka sudah punya insting, dianugerahi insting oleh Allah. Ini saking dahsyatnya suara. Jadi suara yang bergemuruh di dalam. Ini mereka ini lebih bisa merasakan binatang-binatang sehingga mereka turun. Nah, boleh jadi, ini gambaran singkat, itu baru Merapi. Nah, kalau kiamat itu tadi dikatakan bahwa gunung-gunung itu semuanya. Wa idzal jibalu suyirat. Berarti kalau gunung terangkat, yang meletus semua gunung. Maka binatang-binatang yang asalnya mereka bersembunyi dan punya rumah-rumah di hutan-hutan, di gunung-gunung itu, mereka semua akan turun dan berkumpul. Nah, ketika berkumpul itu, mereka yang asalnya ada hewan-hewan predator, umpama singa dengan harimau, macan, itu kan menerkam seperti kambing, itu kan buat makanan. Tapi ketika peristiwa ini mereka dikumpulkan, itu tidak peduli mau hewan yang buas atau enggak, pokoknya hewan-hewan liar ini ngumpul semua. Mereka sudah lupa
tidak lagi menerkam, tidak lagi saling terkam, tidak lagi saling berebut makanan karena mereka sudah merasa suasana ini mencekam. Jadi binatang saja itu dalam kondisi kalut dan ketakutan. Nah ini peristiwa menjelang hari kiamat, bukan nanti di padang mahsyar. Kan peristiwanya ini tadi lanjutannya seperti apa? Setelah idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Nah, wa idzal isyaru ubtilat wa idzal wuhusyu husyirat. Ini termasuk dampak dari idza syamsu kuwirat tadi. Wah, kalau itu yang sudah terjadi, maka binatang-binatang itu semuanya berkumpul. Termasuk binatang-binatang yang buas, binatang yang saling terkam. Itu berkumpul semua. Kan begitu. Wa idzal wuhusyu husyirat. Kita ke ayat ke-6. Wa idzal biharu sujjirat. Apabila lautan dipanaskan. Kalau kemarin dalam surah Al-Infitar itu ayatnya menggunakan idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal quburu bu'thirat. Lalu ayatnya di situ ada wa idzal biharu fujjirat. Ya. Ayat ketiganya ya wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat. Kalau ini sujjirat itu bedanya. Jadi jangan sampai bulat ini santri bait ini. Satunya fujjirat, satunya sujjirat. Kalau fujjirat ya itu maknanya meluap atau dipancarkan. Kalau sujjirat ada yang memahami ini maknanya adalah dipenuhkan tapi juga dipanaskan. Lah ini nanti titik temunya seperti apa? Sekarang kita lihat wa idzal biharu sujjirat, apabila lautan dipanaskan. Ketika laut dan bumi ini menjadi satu, artinya apa? Kan laut ini dipenuhkan sehingga banjir enggak karu-karuan. Kenapa? Ya karena dampak dari matahari tadi, sehingga idza zulzilatil ardu zilzalaha, ini laut ini akhirnya meluap penuh sehingga semua samudra ini, laut dan bumi ini menjadi satu. Ini keadaannya bisa terbakar karena ada lempengan-lempengan yang ada di dalam laut, dalam bumi ini yang kemudian menyebabkan terbakar. Jadi ini mendidih bisa jadi. Maka ketika hal itu terjadi, ini melimpah semua, melampaui ambang batas, sehingga yang terjadi apa? Ini menyatu antara satu laut dengan yang lain. Laut ini kan banyak. Kalau di Indonesia sini, kalau kita tahu di Malang ini, Malang Selatan, itu ada pantai-pantai tertentu. Itu kan lautnya nyambung. Tapi antara samudra laut pantai selatan dengan pantai utara dengan samudra Hindia, ini kan nyambung. Nah ini kalau sudah terjadi sujjirat, ini semuanya nyambung. Sehingga bumi itu tenggelam. Ya. Bahkan yang karena saking di bawah laut itu meledak tidak karu-karuan, itu tidak hanya airnya yang naik, tapi dasar laut itu juga naik, sehingga airnya itu sangat keruh. Kenapa? Karena yang di dalam itu sudah meledak semuanya. Nah ini dipanaskan ini. Kalau kita lihat di ayat yang pertama sampai ketiga tadi, mulai dari idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat, sebelum ke wa idzal jibalu suyirat, ke yang dua ayat yang pertama, ini penggambaran terkait dengan benda langit. Lalu dimulai dari wa idzal jibalu suyirat, ini benda yang asalnya berada nempel di bumi, di atas bumi, yaitu gunung-gunung itu, kemudian terbang naik ke atas. Kan begitu. Lalu benda-benda bumi dibicarakan. Ya, wa idzal biharu sujjirat. Itu bicara mengenai gambar-gambar benda-benda bumi. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini tertata rapi secara sunnatullah, ya, kelihatannya harmonis. Tapi ketika terjadi peristiwa kiamat, maka yang selama ini tersembunyi akan terungkap. Dasar laut terungkap semua. Di dalam gunung yang tersembunyi, dalamnya gunung itu ada apa saja, ini terungkap semua, meledak. Makanya nanti di ayat yang berikutnya, ayat ke-14, alimat nafsum ma ahdharat, nanti akan kita bahas. Sehingga yang asalnya tersembunyi itu akan terungkap. Ini merupakan satu isyarat bahwa apapun yang kita lakukan, yang asalnya tersembunyi orang lain tidak tahu, tapi Allah selalu tahu.
Itu pasti nanti kalau kiamat akan terungkap melalui catatan amal, lalu disidang di hadapan mahkamahnya Allah. Kan begitu. Jadi 6 hal ini yang ayat pertama sampai ke-6 ini berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa menjelang kiamat yang kubro, kiamat besar. Nah, 6 peristiwa yang berikutnya mulai ayat 7 sampai 14 itu juga 6 peristiwa. Itu menunjukkan terjadinya di saat hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan nanti. Jadi setelah alam ini hancur semua, itu nanti ada kebangkitan. Lah ketika dibangkitkan itulah maka dimulai dari wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat sampai seterusnya itu yang menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada saat hari kebangkitan atau disebut dengan yaumal ba'ats. Kalau yang 6 ini menjelang sampai terjadinya hancurnya semua alam semesta dalam peristiwa kiamat kubro. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 11 nih ya. Jadi terkait dengan 6 ayat pertama dari surah At-Takwir, insyaallah pada episode yang akan datang kita lanjut di ayat ke-7 sampai 14. Kalau bisa ya sampai selesai. Saya mudah-mudahan nutut. Karena tafsir itu ya memang gini, jadi harus untuk memahami satu ayat yang singkat itu dikeluarkan hikmah-hikmahnya seperti apa, mulai dari kajian kebahasaannya, lalu kalau ada riwayatnya seperti apa. Itulah menjadi kajian tafsir bil ma'thur sekaligus tafsir bir ra'i, tapi bir ra'inya tidak terlepas, tetap harus ada acuan, sehingga yang kita sampaikan itu adalah berangkat dari penafsir-penafsir yang memang sudah diakui, sudah mu'tabar. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz Lisin. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala khilaf dan barangkali dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin tadi ada guyon-guyon atau cerita yang tidak nyambung, saya mohon maaf. Kayaknya cerita saya tadi tidak nyambung tentang pesawat tadi ya. Buktinya tidak ada respon dari audien, semuanya pada khusyuk. Kalau offline ya begini. Jadi apalagi ini yang munculnya hanya simbol-simbol dari nama yang tidak ada fotonya, tapi Ustaz Luki juga fotonya beda sama orangnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan banyak terima kasih kepada Balai Ustaz Syemi yang sudah berkenan selalu istiqomah bersama kita untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dari renungan kita terhadap surat Al-Qur'an tadi sudah dijabarkan dengan baik oleh beliau, itu menambahkan semangat kita bahwa untuk nantinya kita apapun yang berharga seperti Al-Isra tadi akan ditinggalkan, sehingga menjadikan semangat kita untuk selalu berbenah diri, berbaik, melakukan kebaikan-kebaikan, terutama kajian-kajian tadabburi ayat dan seterusnya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, sampaikan kepada para asatidzah dan juga para santri bacaan Quran. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan juga diberikan istiqomah. Sudah sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Saya pamit nggih.